Kalau kamu dengar kutub, yang terbayang pasti es, dingin, dan penguin. By the way, penguin adanya di kutub selatan alias Antartika. Sementara kutub utara, alias Arktik, itu sebenarnya lautan yang membeku. Jadi perbedaannya jelas banget. Kutub utara adalah es di atas laut. Kutub selatan adalah benua yang diselimuti es. Lain kali kita bahas soal kutub utara. Banyak orang mikir keduanya mirip, padahal ekosistem dan kondisinya jauh beda. Dan menariknya, meskipun kutub selatan begitu ekstrim, ternyata ada manusia yang tinggal di sana. Di video ini, kita bakal bahas siapa mereka? Apakah mereka benar-benar hidup di sana? Apakah mungkin manusia tinggal permanen di Antartika? Apa aja sih makhluk hidup yang bisa bertahan di suhu minus 60 derajat? Dan, ada juga yang bilang, Antartika itu penuh rahasia. Bahkan ada teori tentang pangkalan rahasia, hingga kota bawah tanah alien. Karena kita akan menyelam jauh, ke benua es paling misterius di dunia. Jawaban pendeknya, gak ada yang tinggal secara permanen. Tapi bukan berarti Antartika itu kosong. Setiap tahunnya, ada ribuan ilmuwan, peneliti, dan teknisi dari seluruh dunia yang datang ke sana untuk tinggal selama beberapa bulan. Mereka bukan wisatawan, tapi penghuni sementara stasiun riset. Stasiun terbesar di Antartika adalah McMurdo Station, milik Amerika Serikat. McMurdo Station, the largest U.S. base on the continent. Stasiun ini bisa menampung lebih dari 1.200 orang di musim panas Antartika. Selain itu, ada Amundsen-Scott Station yang tepat di kutub selatan geografis. So, before I show you the inside, let me just do a quick overview of the elevated station. Rusia juga punya stasiun legendaris, Vostok Station, yang dikenal ekstrim. So, let's discuss it in today's episode of Built Up. Negara lain kayak Tiongkok, Inggris, Perancis, Norwegia juga punya markas di sana. Tapi jangan bayangkan mereka tinggal enak. Musim dingin bisa mencapai minus 60 derajat Celcius dan gelap total selama berbulan-bulan. Mereka membawa semua logistik, makanan, dan alat riset dari luar. Transportasi utama biasanya pesawat kargo dan kapal pemecah es. Dan kalau udah musim dingin, mereka benar-benar terisolasi. Penduduk tetap? Nggak ada. Anak-anak? Nggak mungkin. Orang tua pensiun? Lebih baik di Bali. Yang tinggal hanya mereka yang kuat, terlatih, dan siap hidup dalam isolasi. Ini bukan tempat buat healing, tapi buat riset dan bertahan. Bayangin kamu bangun pagi, lihat keluar jendela. Dan yang kamu lihat cuma es sejauh mata memandang. Gak ada suara burung, gak ada pohon. Cuma angin yang menusuk dan langit yang biru pucat. Selamat datang di Antartika. Para peneliti di sana melakukan riset cuaca, iklim, sampai pencarian kehidupan mikroba purba. Beberapa stasiun juga jadi tempat riset astronomi, karena langitnya super jernih. Gak ada polusi cahaya. Gak ada sinyal TV. Tapi internet? Ya ada, tapi terbatas dan lambat banget. Mereka harus hemat bandwidth, jadi nonton Netflix bukan pilihan. Tapi komunikasi tetap dijaga untuk laporan dan keadaan darurat. Soal makan, semua bahan makanan dibawa dari luar. Ada chef khusus yang masak untuk semua orang. Bayangin masak buat ratusan orang, di ujung dunia, pakai bahan beku. Mereka juga punya gym, ruang rekreasi, dan perpustakaan kecil buat jaga kewarasan. Kalau stres, mereka main pingpong, atau bikin kompetisi kostum musim dingin. Cuaca di luar kadang bisa bikin pintu stasiun beku total. Angin bisa tembus 200 km per jam. Makanya, keluar stasiun pakai baju khusus yang tebal banget. Dan semua aktivitas di luar harus dijadwalkan dan dipantau. Kalau kamu nyasar, kemungkinan ditemukan sangat kecil.
Yang paling terkenal tentu saja, penguin. Tapi tahukah kamu, penguin cuma hidup di kutub selatan? Banyak orang salah paham, mikir penguin ada juga di kutub utara. Padahal enggak. Ada banyak jenis penguin, seperti emperor penguin dan Adelie penguin. Mereka semua udah berevolusi buat hidup di cuaca dingin ekstrim. Selain penguin, ada juga paus biru, paus minke, dan orca yang lewat di sekitar es. Anjing laut Weddell dan leopard seal juga jadi predator utama di rantai makanan. Yang kecil tapi penting, krill. Hewan mini ini adalah fondasi rantai makanan laut di Antartika. Tanpa krill, banyak ekosistem laut bakal kolaps. Yang unik, makhluk hidup di Antartika punya adaptasi ekstrim. Darah anti beku, metabolisme lambat, dan lemak super tebal. Bahkan ada mikroba yang hidup di dalam es ribuan tahun lamanya. Danau di bawah es juga jadi misteri. Apakah ada kehidupan purba di sana? Beberapa ilmuwan percaya ada kehidupan ekstrim yang belum pernah ditemukan. Lingkungan di sini adalah laboratorium hidup buat ilmu biologi ekstrim. Kalau kita bisa pahami makhluk hidup di Antartika, kita bisa ngerti bagaimana kehidupan bisa bertahan di planet lain. Iya, termasuk Mars, atau bulan es Eropa. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, kalau nggak ada yang tinggal di kutub selatan secara permanen, terus, kutub selatan punya siapa? Jawabannya, bukan siapa-siapa. Dan juga, bukan untuk semua orang. Kok bisa? Karena Antartika adalah satu-satunya benua di dunia yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Pada tahun 1959, dunia sepakat bikin perjanjian yang dikenal sebagai Antarctic Treaty. Isinya, Antartika hanya boleh digunakan untuk tujuan damai dan penelitian ilmiah. Dilarang keras ada aktivitas militer, uji coba senjata, atau eksploitasi sumber daya alam secara komersial. Dan sampai sekarang, perjanjian ini sudah ditandatangani lebih dari 50 negara, termasuk Indonesia. Jadi, meskipun negara-negara seperti Argentina, Inggris, Australia, Norwegia, dan Chili pernah klaim sebagian wilayah, klaim itu nggak diakui secara internasional. Bahkan, ada wilayah yang diklaim tumpang tindih antar negara, kayak rebutan lahan kosong di game strategi. Tapi perjanjian ini menjamin bahwa semua riset bisa dilakukan bersama-sama tanpa konflik. Contohnya, ilmuwan dari Rusia dan Amerika bisa kerja bareng dalam satu proyek walau negaranya lagi perang dingin di tempat lain. Itu menunjukkan kalau benua ini adalah simbol kerjasama global, yang jarang banget kita lihat di tempat lain. Namun, banyak yang bertanya, sampai kapan perjanjian ini bertahan? Apa yang terjadi kalau suatu hari ada negara yang melanggar? Atau ketika sumber daya bumi mulai habis dan Antartika jadi lahan rebutan? Faktanya, beberapa cadangan mineral, minyak, dan gas ditemukan di bawah lapisan es Antartika. Dan kita tahu, kalau bicara soal sumber daya, manusia kadang bisa serakah. Tapi untuk sekarang, Kutub Selatan tetap jadi milik bersama umat manusia. Sebuah wilayah netral yang diisi rasa penasaran, kerjasama, dan eksplorasi. Benua yang tidak punya presiden, tapi punya potensi untuk menyelamatkan masa depan. Sekarang kamu tahu betapa luar biasanya Kutub Selatan. Tempat yang gak punya penduduk tetap, tapi jadi rumah bagi ilmuwan paling berani dan cerdas dari seluruh dunia. Tempat yang gak ditinggali manusia biasa, tapi penuh dengan rahasia luar biasa. Dari stasiun riset yang mirip pangkalan luar angkasa, sampai kehidupan penguin dan danau tersembunyi di bawah es. Kita melihat bagaimana manusia bisa bertahan di suhu ekstrim, minim sinyal, dan makanan yang serba terbatas. Dan jangan lupa, perjanjian internasional menjaga wilayah ini agar tetap murni, jauh dari perang dan tambang. Tapi, sampai kapan? Apakah es di Kutub Selatan akan terus mencair? Apakah suatu hari, Antartika bisa jadi lahan baru buat manusia? Atau justru, menyimpan sesuatu yang belum siap kita temukan?
Yang jelas, Antartika bukan sekadar tempat kosong di ujung dunia, tapi lembar sejarah yang terus ditulis oleh para ilmuwan dan, mungkin, oleh manusia di masa depan. Jika ada kesempatan, akan kita bahas juga secara spesifik, tentang misteri apa yang ada di Kutub Selatan, dan apakah berbahaya jika saljunya terus mencair. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini ke temanmu yang juga suka hal-hal aneh, langka, dan bikin mikir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton Delusi. 君の存在が大きすぎてこの恋が最後